itu gue pegang palpon gue, terus gue pencet. Lu pencet keluar arisan deh. Welcome to Trivia Planet. Oke, amigo. Sekarang balik lagi di Trivia Podcast. Di sini gue sama Bapu pengen mewawancarai salah satu teman kita yang terjangkit penyakit kelamin, yaitu Honore. Jadi sebelum gue bikin podcast ini, gue udah punya cita-cita bakal ngundang seseorang. Kita panggil Rio. right. Dengan wajahnya yang hitam-hitam, ya kan? Karena disensor. Gue pengen banget, Ben, ngorek-ngorek dia. Karena dia salah satu my friends yang kebetulan Ya, punya penyakit yang unik gitu. betul. Gimana? Yang nggak banyak kita temuin di Ini pergaulan kita. Ya, di pergaulan kita. Dan menurut gue sih itu sebuah prestasi. Ya, itu sebuah prestasi yang tidak banyak orang dapatkan. Gimana prestasi? Bocah ngeces. Kita sebut dia bocah ngeces. Oke? Panggil aja Rio. Kita langsung panggil aja Rio. Oke, terima kasih Rio sudah hadir dan gue mau salaman dulu Rio. Oh. Maaf. Social distancing. Social distancing. Salaman lagi sama gue. Oke. Bagus. Oke. Oke, next lanjut. First question, Pok. Enggak, kita kenalan dulu. Oh ya, kenalan dulu. Kan udah kita kenalin. Namanya Rio. Ya biar dia langsung ngomong sendiri. Diam-diam aja panik. Kan disensor wajahnya. Iya, tahu. Anda gak usah keringet dingin ya, Bos. Nggak keringet dingin kok gue. Chill. Cil Oh, parah. editor nanti gak usah di-blur. Waduh, jangan kalau itu Pak. Kalau bisa Anda ngobrolnya sambil banyak gerak biar yang editnya susah. Ya, jangan dong. Kan? Jangan dong. Ayo. Gimana? Gue pertama pengen kenalan dulu. Oke, Lebih bisa. dalam. Biar gue tahu siapa sih dia. Siapa sih lu? Jadi walaupun Dan- wajahnya ditutup, Hah? seenggaknya kita tahu jadi Kita dirinya. tahu, ya. Siapa sih lu? Lu itu kenapa? Dan Apa yang lagi apa yang lu aktivitas sibuk sibuk lu tuh sekarang apa ini? Oke. Nama gue Rio. Sebut aja Rio. Oke, Rio. Aktivitas gue sekarang itu kerja. Alhamdulillah ya. sesuatu. Kerja Iya. di apa nih? Apa? Ya di salah satu perusahaan swasta lah di Jakarta. Oke. Dan kebetulan masa muda gue dulu terlalu barbar. Waduh. Oke. Terlalu ekstrim. Ekstrimnya keparahan itu. Dan sampai akhirnya gue mengalami sebuah penyakit yang membuat gue sendiri tuh malu. Oke. Malunya tuh keparahan. Oke. Oke. Ya sebut saja penyakitnya emang gonore. Honore. Udah kali ya. Ada yang mau dikatain lagi? Mau buku kata-katain? Waduh, kata-katain dong. Lo ini sekarang udah kerja di suatu perusahaan swasta dan lo dulu punya penyakit itu, sekarang udah enggak? Oh, udah lama banget enggak. Jadi ini tuh pengalaman gua. Ya emang di saat gua lagi nakal-nakalnya sih, gua bisa Oke. bilang kayak gitu. Karena emang di zaman itu namanya seorang gua nih, Iya. itu bisa seminggu bisa gonta-ganti cewek tuh 3 kali, 4 kali. Gokil. Wadaw. Ini pucak boy. Pucak boy. Gonta-ganti ceweknya bukan maksud pacaran ya. Ini bener-bener yang real gua mau doang, bukan yang gua suka. Oke. Oke. Tapi lo dulu ini mainnya di apartemen ya, maaf? Pernah nggak main di mana gitu di pohon pisang kah? Apa? Waduh. Lo sempat tinggal di apartemen yang spray lo itu Manchester City atau Chelsea? Weh, nggak pernah bro. Dan apa Nggak namanya pernah lu bro. ada di Jakarta Selatan katanya. Aduh, gua mulai berkenalan banyak di sana. Di daerah Jakarta Selatan. Siapa Oke. sih yang nggak tahu apartemen itu ya? Iya. Ya. Di Jakarta Selatan. Apartemen itu, Kalau lo butuh kamar tinggal hubungin aja. Waduh, apartemen ini sangat kontroversial sekali, Pok. Ya kan? banyak kejadian bunuh diri. Udah nggak usah dilanjutin Iya, tentang iya, apartemen iya. itu, nanti kita kena ini dong. Kena tuntut. Iya, kena tuntut. Oke? Gue kok mau bertanya, tapi dimulai dari dulu deh dong. Gue mulai ya.
Pertanyaan pertama nih, masih santai, lu gak usah keringetan men. Enggak keringetan, santai. Orang adem. Oke. Nggak panik kan? Enggak panik. Kalau nggak disensor? Jangan. Aduh. Pertanyaan pertama untuk Rio, oke? Oke, Siap? siap. Apa penyebabnya? Kenapa Hal itu bisa hal terjadi. itu bisa terjadi sama diri lo? Dan gimana prosesnya? Iya. Biar kita tahu aja gitu prosesnya kenapa sih bisa terjadi. Pasti banyak yang kepo kan. Iya. Jadi mas-mas ini bisa ngecek. Iya, kenapa? Jadi awal mulanya itu gua kenalan sama satu orang cewek dan di sini dia berkediaman di apartemen di Jakarta Selatan tersebut. Oke. Pada saat itu dia ngajakin gue buat minum-minum di tempatnya dia. Oke, gue datengin. Sorry itu temen lo. Kenapa kenalan di salah satu aplikasi? Salah satu aplikasi, Oke. Oke. tapi bukan ABO. Oke. Oke. Salah satu aplikasi, terus gue liat gue interest. Akhirnya gue mau, gue main ke tempatnya dia, gue minum. Ngobrol kok lama-lama ngobrolnya agak deket. Oke. Terjadilah rangsangan di situ ya kan? Sudah mulai. Mulai. Bau-bau kepanasan itu. Iya. Oke. Sebab akibat. Iya, terus. Tapi di sini gue mau ngasih tahu dulu, yang mulai bukan gue. Oh itu sih terserah percaya atau enggak ya. Iya. Ini hak gue kan. Percaya atau enggak. Tapi emang bener yang mulai bukan gue. Di situ posisi gue emang minum, udah lumayan mabuk lah, udah lumayan. Dan itu minumnya banyak kan? Lumayan banyak. Pada saat gue udah mulai ngerasain, wah udah pening banget nih pala gue nih, ya kan? Tangannya doi mulai ke paha gue, Mulai geragas. Mulai. bersender-sender lah dia ke gue, ya kan? Setelah bersender nih, gue juga makin dong. Nggak tahu kenapa tiba-tiba, tes. Kok tiba-tiba gue langsung kemasukan setan nih? Ya, lu tergoda di situ. Wah tergoda parah men. Wajar. Karena emang kalau kata gue niat lu dari awal untuk dekat sama dia untuk itu. Ya emang jujur aja itu kebutuhan Positive men. thinking aja, Mbak. Terus. Itu sih kebutuhan men, jujur aja men, kebutuhan. Karena setelah gua minum dan dia megang paha gue ini, gua mulai iseng, gua senderin kepala gua di bahunya dia mulai nyender juga. Gua iseng, gua samperin kupingnya, gua sosor dikit, terjadilah. Baru di atas nih, baru di atas kita lanjut minum lagi sampai Itu minuman mulai habis. kissing-kissing tuh di situ ya, Baru maksud lu di atas itu ya. Baru Baru kissing-kissing. kissing-kissing. Oke, terus Setelah minuman habis nih, habis juga obrolan, ya kan? wah hampa nih. Iya hampa, gue cuma ngerokok, diem, ngobrol udah habis. Terusnya dia mulai nanya, lu kok mau sih kesini? Dia tuh yang nanya ya. Iya, kan kita baru kenal. Ya gue mau bilangnya, gue mau berteman sama siapa aja. Asik. Speaknya kayak gitu. Buaya banget lo ya. Kayak gitu. Itu gue banget. Speaknya kayak gitu deh. Terusnya ya udahlah, mulai dari situ udah banyak diemnya nih. Terus gue juga udah mulai panas, dia juga udah mulai banyak nyendernya, banyak megang-megangnya. Ya udahlah, terjadi hal tersebut. Oke, terjadi hal tersebut. Iya. And then terus Setelah gue itu normal, berjalan normal ya. berjalan normal, oke. normal, udah kelar. Gua minum air putih ke kamar mandi ya bro. Ya. Oh, udah selesai nih. Udah selesai selesai. bro. Ke kamar mandi dulu bersih bro. Bilas, gua minum air, duduk lagi gue di situ. Gue bilang gue mau balik. Sorry gue potong. Ketika lu melakukan hal tersebut, lu pakai pengaman apa enggak? Men, pakai pengaman tidak berasa. Oke. Berarti nggak safety ya. Ini gue kurang suka nih kayak gini nih. Jangan. Jangan ditiru. Jangan pernah meniru. Gue bukannya mau gimana ya, walaupun gue nggak pernah ngelakuin hal seperti itu ya. Peler. Gue di masa depan bahkan gue cuma calon istri gue juga pasti pakai kondom deh. Waduh. Jaga kebersihan. Oke lanjut. Gue udah duduk di situ dan gue ngomong, kayaknya gue bakalan balik deh. Gue pengen balik. Terus kata dia, ngapain sih balik, nginep aja di sini. Aduh, enak banget dia ya, Bu. Enak banget anjing ceweknya begitu. Tak dulu, jangan enak-enak dulu. Oh, itu aja kan lo ya.
Oke. Oke, diajakin nginep kan gue di situ. Gue cek jadwal kuliah gue dulu. Jadwal kuliah gue besok, untungnya gue off kuliah. Ya kan? Gak ada mata kuliah sama sekali. Akhirnya oke Mungkin deh. lu nginep. Gue nginep di situ. Gue udah oke. Gue nginep deh di sini. Gue bilang gitu ke cewek itu, terusnya cewek itu mulai kepengen lagi. Oke, minta nambah. Minta nambah. Aha. Round 2. Langsung hajar. Ya. Dan itu terjadi Normal lagi. Oke. normal. Bilas lagi. Turu. Abis itu tidur men. Abis itu tidur. Bangun pagi. Gue balik. Nggak pakai sarapan, langsung balik gue. Udah kenyang. Udah kenyang ewai. Waduh. Oke, terus. Udah kenyang. Balik. Gue masih ngerasain hal lain, masih normal-normal aja. Gue ngelakuin aktivitas masih biasa-biasa aja. Sampai akhirnya malamnya itu gue diajakin minum lagi sama teman-teman gue. Gue nongkrong, gue minum sama mereka, gue beser dong. Mulai gue kencing di rumah kosong. Awalnya rumah kosong serem banget rumahnya men. Terus? Gue disitu kok ngerasain perih. Oh, udah mulai nih kejanggalan. Zat kimianya udah bereaksi. Gue ngerasain perih. Gue positif karena gue mikirnya gue cebok abis itu. Dan gue maksudnya gue abis main kencing. Seenggaknya yang udah masuk Bersih, keluar lagi. Oke. Ya kan? Gue kencing, gue bilas, gue udah bersih. Oh, gue ngelihat karena gue kencing di rumah angker nih kayaknya nih. Oh, Makanya ya. perih. Positif tinggi Iya, lah. positif. Gue positif. Bocahnya bocah-bocah ini ya mistis ya. Oke. Setelah kencing, gue cerita sama temen gue. Ceritanya cuma ya, ih anjir kencing gue perih banget nih. Temen gue juga ada yang ngomong, lu kencing di mana? Kencing di situ. Oh bye lu. Ya udah gue takut juga dong kayak gitu. Tapi maksud gue ya Lu menghilangkan apa pemikiran jelek lu tentang lu habis prinsip sama orang. Oke. Dan emang sebelumnya gue juga gak pernah ngalamin kayak gitu. Walaupun gue gak Ya, dibilang gak pakai pengaman. aman-aman Oke. Aman-aman aja. Oke. Tapi karena emang gue tahu semua cewek yang mau gue tahu dulu track recordnya kayak gimana. Lu research dulu ya. Iya dong, harus dong. Tapi kebetulan untuk yang ini karena lagi ngebet banget men. Anda kena zong, Pak. Saya Nggak tidak ada sempat, tidak sempat, sama sekali tidak sempat. Keburu telat. Iya. Oke. Itu udah bener-bener bye-bye lo kencing di situ. Dari situ gue langsung mikir ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau kejadian kayak gitu paling sehari, 2 hari, 3 hari kelar lah. Oke. Ya kan? Gue pulang ke rumah, kencing lagi normal. Sudah tidak merasakan sakit-sakit lagi, perih-perih lagi. Hilang ya. Sempet normal aja. Gue tidur, gue bangun, kencing lagi, gue normal. Oke. Itu pagi berarti ya? Pagi udah Oke, pagi. ya. 2 hari dong, udah 2 hari. Udah 2 hari. 2 hari setelah lu melakukan hubungan itu. Jadi hari kedua itu normal-normal aja. Normal men, berjalan dengan normal aja dan gue nggak ngerasain apa-apa. Gue kuliah, ya kan? Balik normal-normal aja, terusnya masuk ke hari ketiga. Tidur gue. Masih malam ini, masih hari kedua malam. Oke. Gue tidur. Dan saat gue bangun, gue ngerasain ini bener-bener hal yang bikin gue jatuh ancur-ancuran men. Ambiar tuh. Ambiar parah. Ambiar banget. Men kalau lo ngerasain itu Nggak men, mau nggak makasih. jangan coba-coba. Kalian juga jangan coba-coba ya. Terima kasih. Oke, terus. Gua bangun tidur itu berasa kayak mimpi basah. Oke. Mimpi basah. Gue pegang celana gue kok lembab. Terus agak-agak lengket gimana gitu, nempel nih si Falcon nih nempel Oh, mimpi basah. sama celana. Oke. Mimpi basah. Tarik plek gitu. Masih nggak? Ya nempel, bener-bener Tapi nempel. pas ditarik bunyi nggak? Agak-agak bunyi kretek gitu. Oh, gue kira pas ditarik bunyi. Oke, terus. Nah, sampai di situ gue bangun tidur. Gue megang itu, gue ngerasain kok lembab, terusnya gue tarik itu berasa aneh, lengket. Gue kencing. Nah, pas gue ngerasain kencing itu men,
Itu di bagian ujung kepalanya itu gua ngerasain perih banget. Itu perih. Gua paling men sunat kalah. Sakit banget tuh berarti. Ya? Sunat biusnya habis kalah men. Sumpah sakit. Di situ gua langsung mikir, ini gara-gara gua main. Nggak ada kepikiran goib itu nggak ada ya? Nggak ada. Gua nggak ada mikirin Udah nggak lagi. ada positif thinking tai anjing ya. Nggak ada, udah bener-bener nggak ada. Karena gua udah yakin banget ini udah aneh. Karena kalau misalkan gua nggak terlalu percaya juga sih sama kencing-kencing gitu di kan gua udah numpang. Oke. Bang numpang anak orang mau ngencing, kalau ada salah maafin. Iya. Men, ini cewek bermasalah. Oke. Terus? Iya emang salah gua, Iya, emang salah gua. iya. Tapi si cewek ini sumber masalahnya si cewek ini. Oke, terus? Tapi gua nggak langsung bilang. Gua nggak langsung bilang sama tuh cewek. Gua nggak langsung ngejudge tuh cewek. Gua cuma dalam hati aja sih, dalam hati. Wah ini cewek nggak beres. Karena emang sebelumnya itu gua kalau ngelakuin itu habis hubungan nih sama satu cewek, gua kasih jeda waktu 1-2 hari, 1-3 hari. Baru lu datang begitu lagi. Gue pastiin dulu gue aman segala macam kan, baru gue main lagi. Tapi di sini gue baru ngasih 3 hari, gue udah ngerasain yang namanya kencing gue itu perih banget men. Oke. Itu di saat gue pas masih mikir, wah itu masih kencing nih, gue mikir ini kenapa ya, fix ini ulah si cewek Cewek itu. Oke, terus lu kencing terus? gue kencing. Setelah gue kencing ini gue iseng itu gue pegang palpon gue terus gue pencet Lu pencet keluar arisan deh. atas nama Bapak Doblam. Waduh, Bukan. Pas dipencet kelihatan keluar door prize. keluar sepeda. Apa Magicom? Kadang kompor. Wah fix lu bukan ngewe, lu manjat pinang lu kayak gitu. Bukan manjat pinang, Bego. Ikut super deal. Itu keluar cairan, masih bening cairan, Oh, bening biasa. masih bening. Tapi- Gue mikirnya ini kayak mani, kayak air mani, Mhm. kayak orang mimpi basah terus kayak mampet gitu gue mikir. Terus gue pegang, namanya iseng men, Iya. gue cium. Terus lu jilat. Aduh, dicelup dulu bro. Oke, terus dicium. Gue cium, men. Ini gue bener-bener langsung sesadar-sadarnya masa depan gue udah hancur. Gila, Enggak, gua penasaran baunya apaan sih? amis men. Kacau, amisnya tuh kacau banget, Oke, kacau banget. Terus. Gue di sini masih mikir, ini amis apa ya? Amis mani? Enggak, baunya tidak seperti itu. Baik clean. Bau Baiklin. Ini kok beda. Amisnya tuh bener-bener kuning telur. Kalau lo pecahin, kuning telur lo pecahin, si kuningnya nih, misalkan lo masak telur caplok terus setengah mateng gitu, si tengahnya itu lo kupas gitu. Udah, lu enggak usah ngomongin kuning telur, gua udah pernah nelen bangsat. Oke, terus Itu baunya kayak gitu. Kayak kuning telur udah kebuka gitu, udah hancur. anjing. Setelah kayak gitu, itu gue langsung namanya buka baju, buka celana, gue langsung mandi dengan harapan gue tidak kenapa-napa ke depannya. Itu gue langsung ngerasa hopeless parah. Pas gua nggak tahu rasanya kayak gimana, cuman kalau gua bayangin sih pasti ambiar. Wah mental men kehajar men, Terus parah banget. lo berusaha untuk sharing ke keluarga nggak? Belum, ini gue masih bener-bener kayak yang ngumpet banget lah. Men ini bikin malu keluarga men, penyakit ini. Gue mending gak lulus kuliah, atau gue lulus kuliah terus gue nganggur bertahun-tahun, gue jadi gembel, minta rokok sama orang-orang, itu nggak malu men. Ini malunya kayak, aduh parah lah, udah nggak bisa dibayangin malunya kayak gimana. Gue udah nggak habis pikir juga. Gua mandi di situ, gua berdoa, semoga gua nggak kenapa-napa ke depannya. Karena gua udah mikir ini udah hancur banget ya. Gua udah tahu banget ini penyebabnya kenapa. Dan lu kaget juga itu
penyakit pertama. Pertama kalinya. Dan gua selesai mandi, gua andukan dengan normal. Gua nonton TV, main handphone, gua browsing. Iseng gua browsing. Gua cari di situ ciri-ciri penyakit. Iya, gejala, ciri-ciri. Kencing nanah. Bukan kencing nanah ya. Awalnya tuh gua langsung ke si CP. Oh, Oke. langsung senior. Iya, langsung ke si CP. Mississippi. Enggak, si CP. Pills. Langsung ke si CP. Kalau enggak, Sipilis ya. racing. Ya. Raja singa. Ya. Dan di situ gua nggak ngelihat ada namanya indikasi gua kayak gitu. Oke. Karena kalau indikasinya setelah berhubungan selama 3 hari dan kencingnya bernanah, itu bukan kencing nanah ya. Setelah kencing terus Bernanah. ada nanahnya kayak infeksi gitu loh. Mhm. Itu nggak masuk di kategori 2 penyakit ini. Akhirnya gue nggak ketemu, gue udah mulai, nggak apa-apa kali ya. Gue cek lagi lah. Kalau setelah kencing mengeluarkan nanah, di situ baru nama penyakitnya keluar semua. Anda mau tahu nama penyakitnya apa? Apa tuh? Tapi di sini gue masih positif, kayak gue masih bisa sembuh. Tapi gue nggak tahu caranya. Gue harus ngapain? Iya, gue harus ngapain? Gila lu. Yaudah, cari tahu, Google lagi. Di situ gue nemuin satu obat alternatif yang masih bisa ditemuin di apotek dan harganya nggak mahal.